Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adila, NDI 11219000148 dari kelas C mata kuliah e-business. It is my business. Here I will explain about the overview of my business plan. Jadi di sini saya akan menjelaskan rencana bisnis saya, yaitu kaos distro. Goal and vision, tujuan dan visi besar. Visi saya yang pertama, menjadikan perusahaan kaos distro terbaik yang senantiasa mampu bersaing dan tumbuh berkembang dengan sehat. Yang kedua, sebagai sarana media promosi yang handal di berbagai sarana media di skala internasional. Misi saya yang pertama, menghasilkan laba yang pantas untuk mendukung pengembangan perusahaan serta memberikan dividen yang memuaskan bagi para pelanggan. Yang kedua, memproduksi berbagai jenis kaos yang terkait dengan kebutuhan masyarakat dengan mutu terbaik, harga dan pasokan yang berdaya saing tinggi melalui pengolahan yang profesional demi kepuasan pelanggan. Yang kedua ada problem, pain and gain. Yang pertama, banyaknya pesaing kaos distro, yakni kompetitor, yang semakin banyak di industri yang sama. Yang kedua, besarnya pangsa pasar yang terlalu tinggi. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang semakin pesat. Yang keempat, pola masyarakat yang berubah. Yang kelima, terjadi penurunan daya saing. Dan yang terakhir, promosi kaos distro yang tidak tepat sasaran, sehingga tidak mencapai target perusahaan. Nah, sekarang ada yang ketiga, solution, yakni solusi. Yang pertama, memilih bisnis yang baru dan bukan plagiat dari orang lain. Yang kedua, menentukan visi misi perusahaan mengenai target bisnis di masa depan. Yang ketiga, membangun jaringan pasar yang kuat. Yang keempat, menciptakan suatu hal yang unik dan tidak pernah ditemukan sebelumnya, guna untuk menarik perhatian para konsumen. Yang kelima, mampu memanfaatkan teknologi dalam bisnisnya. Yang keenam, memberikan pelatihan tambahan kepada karyawan secara berkala untuk menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketujuh, memperhatikan pergerakan harga di industri yang dididik dan menentukan harga yang pas dan sesuai. Yang kedelapan, berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Dan yang terakhir, memperbanyak inovasi untuk perkembangan bisnis dengan baik. Yang keempat, ada market size. Jadi target dalam usaha saya ini generasi Z, yakni generasi pada tahun 1997 sampai 2000-an. Generasi Z lebih tertarik ke kaos distro karena harganya yang pas, relatif menengah ke bawah, dan sesuai harga kantong pelajar dengan bahan yang quality premium. Di sini juga ada TAM, SAM, SOM. Yang pertama, yakni ada TAM, generasi Z Indonesia yang menyukai kaos distro sebanyak 262.125.000 rupiah. Yang kedua ada SAM, generasi Z Jawa yang menyukai kaos distro sebanyak 13.106.250 rupiah. Dan yang terakhir ada SOM, generasi Z Jawa Timur yang menyukai kaos distro sebanyak 1.310.625. Yang kelima ada competition. Jadi ini adalah brand pesaing saya. Saya ambil contoh yang pertama dari brand S 1988. Selain mereka menjual baju distro, mereka juga menjual kopi dan sepatu casual. Yang kedua saya ambil dari brand Balat, merupakan kompetitor yang sering mengadakan diskon harga di setiap event-event tertentu setiap bulannya. Yang keenam ada produk. Jadi di sini saya menjelaskan tentang produk saya, yaitu Anyway. Baju distro Anyway memiliki kualitas produk yang premium dengan bahan cotton combat 30S, yakni adem, lembut, dan tidak kaku, harga yang murah, dan tersedia di berbagai lapak di Indonesia. T-shirt dan kaos Anyway yang sudah tersedia di Lazada pada toko resmi @anyway. Yang ketujuh ada bisnis model canvas. Yang pertama ada key partner, toko bahan, tukang potong, pakaian, tukang sablon, dan tukang jahit. Yang kedua ada customer relationship, yakni Lazada, Instagram, Facebook, sama Shopee. Terus ada yang ketiga cost struktur.
biaya, yakni produksi dan transportasi. Terus ada key aktivis yang keempat, marketing, mencari kain produksi, beli bahan, potong bahan, sablon, jahit, setrika, dan packing. Yang kelima ada revenue stream, yakni profit. Yang keenam ada value proposition, research, cost of jumlah banyak, keunggulannya kualitas bagus, bahan quality premium, sablonan bagus dan rapi, modern model, dan memuaskan customer. Yang ketujuh ada customer segment, yakni event organizer dan komunitas event kantor atau perusahaan. Yang kedelapan ada channel, direct marketing, email marketing, social media marketing, pemesanan online bisa lewat web, lapak Lazada, blog, dan forum jual beli. Dan yang terakhir ada key resource, tenaga, yakni marketer, designer, purchasing, partner relation, alatnya komputer aid plus desain, handphone, dan alat transportasi. Yang kedelapan ada financial snapshot, yakni yang pertama ada biaya tetap. Di sini biaya tetap saya menjelaskan tentang harga di setiap biaya yang tetap. Yang pertama ada sewa tempat dan listrik dengan harga Rp250.000. Yang kedua ada distribusi dan pengiriman dengan jumlah Rp100.000. Yang ketiga ada transportasi Rp50.000, tenaga kerja Rp400.000, dan internet Rp100.000. Biaya tetap dengan jumlah Rp900.000. Yang kedua ada biaya variabel. Yang pertama kain polos sejumlah 200 pitch dengan harga satuan Rp20.000 dan jumlah Rp4 juta. Yang kedua ada plastik packing dengan jumlah 20 pitch, harga satuannya Rp10.000 dan jumlahnya Rp200.000. Yang terakhir ada hand tag label dengan jumlah 200 pitch, harga satuannya 300 perak dengan jumlah Rp60.000. Jadi total untuk biaya variabelnya adalah Rp4.260.000. Total biaya. Untuk menghitung total biaya sendiri, yakni biaya tetap plus biaya variabel. Total biaya tetapnya yakni Rp900.000 dan biaya variabelnya adalah Rp4.260.000. Jadi untuk total biayanya Rp5.160.000. Keuntungan. Harga kaos distro yang dijual untuk setiap piece adalah Rp75.000. Diperkirakan Anyway dapat menjual 100 piece baju setiap bulannya. Jadi sehingga pendapatan yang diperoleh adalah Rp7.500.000. Untuk menghitung keuntungannya sendiri, yakni pendapatan kurangi total biaya. Jumlah pendapatannya Rp7.500.000 dan jumlah total biayanya Rp5.160.000. Untuk keuntungannya Rp2.340.000. Jadi keuntungan yang diperoleh adalah Rp2.340.000 per bulan. Untuk peminat kaos distro yang semakin bertambah membuat banyak orang tergiur untuk membelinya. Yang ke-9, ini tim saya dalam bisnis. Pertama ada operasional, saya sendiri. Yang kedua ada tim marketing. Yang ketiga ada keuangan. Dan yang terakhir ada staf pelayanan. Jadi saya memiliki 4 tim dalam bisnis saya. SWOT analisis. Yang pertama ada strength, keunggulan, baju distro yang modern model, premium quality, display barang menarik, dan stok baju yang limited edition. Yang kedua ada opportunity, yakni peluang, baju distro menjadi tren di kalangan remaja dan bisa kerjasama dengan pemasok. Yang ketiga ada weakness, kelemahan, yakni terdapat beberapa pesaing yang lebih dulu berdiri, pemasaran di online shop kurang gencar. Dan yang terakhir ada threat, ancaman, pesaing harga dengan toko lain, harga bahan tiba-tiba naik, dan munculnya usaha-usaha yang sejenis. Jadi untuk SWOT analisis sendiri ini udah dijelaskan secara detail. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.